Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita, ya, yaitu kita akan bahas tentang software construction technologies. Nah, di judul ini, ya, di tema kita kali ini, kita akan membahas tentang teknologi yang digunakan untuk membangun software, ya. Kalau kemarin pada kuliah sebelumnya yaitu tentang software construction, tentang konsep-konsep software construction itu sudah dijelaskan di situ tentang bagaimana kita melakukan atau tahapan-tahapan kita melakukan konstruksi software. Maka di sini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana kita tentang teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk membangun software, ya. Tuh. Oke. Untuk membangun, nah ini tahap berikutnya. Nah, konstruksi software itu adalah tahap berikutnya dari desain software. Jadi software yang sudah kita desain, ya, itu yang sudah kita desain kemarin, kita sudah dapat desainnya. Nah, desain itu bisa berupa data flow diagram, bisa berupa BPMN, ya, itu atau business process modeling notation, ya, bisa juga berupa ERD, entity relationship diagram, itu, dan juga bisa berupa model-model yang lain. Atau kalau di dalam UML itu ada berbagai macam diagram, ya, mulai use case diagram, sequence diagram, activity diagram, sampai pada class diagram. Tuh. Oke. Terus kemudian, nah di sini konstruksi di sini diartikan sebagai membangun, ya, membangun software. Nah, membangun software itu kita lakukan dengan menuliskan kode-kode program dan debugging, ya, dan debug, ya, proses-proses debug. Itu untuk meneliti atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kesalahan penulisan sintak program atau kesalahan dalam meletakkan logika program itu. Nah, setelah itu di dalam konstruksi software ini proses itu kita lakukan, ya. Tuh, kita lakukan. Terus, nah, ini adalah paradigma pemrograman. Nah, ini ada poster, judulnya adalah The Principal Programming Paradigm, ya. Tuh. Jadi paradigma pemrograman mulai awal dari pemrograman itu seperti apa itu digambarkan di dalam poster ini, ya, sampai pada yang terakhir saat ini, ya. Tuh, mulai dulu pemrograman itu kalau kita runut dari dari sejarahnya itu di awal-awal perkembangan komputer, di situ ada batch programming, ya, itu kita menyusun program itu dengan urutan yang sequence gitu, tanpa ada percabangan, tanpa ada perulangan sedemikian. Itu terus kemudian berkembang menjadi pemrograman yang lebih kompleks, ada pemrograman terstruktur, ada pemrograman prosedural, sampai pada pemrograman berorientasi objek. Nah, itu. Nah, dari pemrograman berorientasi objek inilah nanti akan berkembang lagi itu menjadi pemrograman berbasis pada komponen. Tuh. Nah, setelah jadi pemrograman berbasis komponen, di situ berkembang lagi pada pemrograman berorientasi service atau berorientasi layanan, di mana nanti eksekusi dari program itu melalui web service yang disediakan, ya. Tuh. Nah, itulah nanti dari web service yang sudah disediakan itu nanti akan bisa kita susun, ya, urutan eksekusi programnya itu sedemikian rupa. Nah, penyusunan eksekusi program itu bisa kita lakukan melalui kode-kode program, atau kita bisa masukkan langsung ke dalam web service itu untuk menentukan urutannya. Jadi setelah satu web service dieksekusi, kemudian mengeksekusi web service berikutnya, dan seterusnya. Tuh. Atau bisa juga dari web service itu, di situ tidak menunjuk
proses berikutnya itu harus mengeksekusi web service yang mana, tetapi di situ yang menunjukkan urutannya yaitu adalah model proses, di mana model proses itu ada beberapa notasi yang bisa kita gunakan, tapi yang standar, yang umum dipakai adalah BPMN, yaitu Business Process Modeling Notation. Itu. Nah, di sini BPMN ini adalah program atau adalah notasi model proses bisnis yang biasa digunakan dalam Business Process Management System. Tuh. Nah, Business Process Management System itu ada beberapa layer di situ ya, ada beberapa lapisan. Yaitu yang paling atas yaitu lapisan model proses. Nah, model proses itu kita menggambarkan di situ model proses yang akan kita jalankan di dalam sistem yang kita buat itu. Sedangkan level atau layer di bawahnya itu adalah middle layer. Middle layer itu nanti di situ akan memetakan aktivitas dari model proses ke web service ya. Nah, hasil pemetaannya kita compile menjadi BPEL, Business Process Execution Language. Nah, terus kemudian web service sementara web service-nya itu sendiri ada di layer ketiga. Nah, di layer ketiga itu isinya adalah web service repository. Itu. Jadi repository web service ada disimpan di situ semua, sehingga nanti web service ketika dieksekusi dia akan memanggil kode-kode program atau mengeksekusi kode-kode program yang ada di server. Begitu. Oke. Nah, masalah-masalah pemrograman yang ada saat ini yaitu bagaimana kita menciptakan program atau menciptakan software yang fleksibel, yang scalable dan reusable. Nah, itu. Nah, dengan adanya dengan kita membuat suatu program yang memiliki fleksibilitas, skalabilitas, dan reusabilitas, ini kita sudah melakukan penghematan atau melakukan efisiensi dari usaha-usaha yang kita lakukan. Tuh. Nah, ini bisa kita bayangkan sekarang ya. Tuh. Kalau misalkan kita membuat satu software ya, membuat satu software tuh dengan urutan aktivitas A, B, C, D gitu ya. Tuh. Tapi ternyata kemudian ketika dijalankan setelah seiring berjalannya waktu itu proses bisnisnya itu berubah. Urutannya bukan lagi A, B, C tapi A, C, B. Itu. Nah, kalau kita menggunakan paradigma pemrograman yang lama itu kita mesti bongkar kode programnya untuk bisa menyesuaikan urutannya itu. Tetapi dengan adanya paradigma pemrograman yang baru itu kita mudah saja, tidak perlu bongkar di kode programnya. Tuh, kita tinggal mengganti model prosesnya saja menjadi urutannya jadi A, C, B gitu. Nah, dengan mengganti urutannya itu saja sudah langsung bisa dieksekusi, dipetakan ulang, ya, dikompil BPEL-nya sudah jadi. Gitu. Oke, tuh itu terkait dengan fleksibilitas ya, pertukaran urutan, terus kemudian bisa juga pertukaran atau ketika aktivitas itu membutuhkan suatu percabangan, membutuhkan suatu perulangan, ya, menambahkan percabangan, menambahkan perulangan itu sehingga kita bisa dengan cepat ya untuk menangani kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Yang kedua yaitu tentang skalabilitas. Skalabilitas itu di sini terkait dengan apa? Dengan pertumbuhan software ya, terkait dengan pertumbuhan software. Jadi software itu kalau software itu diterapkan di suatu organisasi itu ketika organisasi itu tumbuh dari skala kecil menjadi skala yang lebih besar lagi dan lebih besar. Tuh, maka software yang dibutuhkan di situ juga akan mengikuti pertumbuhan dari
pertumbuhan bisnis dari organisasi itu. Nah, ini juga sekarang yang menjadi concern dari riset saya ya, itu. Jadi bagaimana kita membuat satu pertumbuhan atau merencanakan pertumbuhan suatu software itu ya. Merencanakan pertumbuhan suatu software berdasarkan pertumbuhan dari arsitektur bisnis organisasi gitu. Nah, terus kemudian masalah yang ketiga yaitu reusable. Tuh. Pada paradigma pemrograman yang lama kita bisa lihat di situ bahwa untuk membuat suatu sistem atau membuat suatu software yang diterapkan pada suatu organisasi itu ya, itu maka software itu adalah khas untuk organisasi itu ya. Tuh. Jadi tidak bisa digunakan untuk organisasi yang lain. Nah, ketika ketika organisasi lain itu menginginkan untuk membuat software seperti yang digunakan pada organisasi yang satunya itu tadi ya, itu maka organisasi yang lain itu dia akan membuat dari awal gitu ya, dan itu sangat usaha yang dibutuhkan itu menjadi berlipat ganda, dan juga biaya yang harus dikeluarkan juga tentunya juga ada biayanya ya itu. Nah, itu sebenarnya bisa kita tekan yaitu dengan mereuse komponen-komponen atau bagian-bagian dari software yang sudah pernah kita buat itu kita gunakan lagi dan kita susun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan bisnis dari organisasi yang berbeda itu. Nah, ini juga manfaat dari bisnis proses manajemen sistem itu nanti juga seperti itu ya. Tuh, kita punya di dalam bisnis proses manajemen sistem itu kita punya repository web service ya. Tuh, kita punya repository. Tuh, dan di dalam repository itu kita deskripsikan, kita tuliskan deskripsinya, inputnya apa, outputnya apa itu. Terus kemudian nanti di situ kita simpan sedemikian rupa, kita atur sedemikian rupa penyimpanannya sehingga dia bisa mudah ditemukan dan mudah untuk diakses itu. Tuh. Nah, paradigma dari pemrograman itu ada dua macam ini ya, yaitu paradigma imperatif dan deklaratif. Di mana di dalamnya itu ada pemrograman terstruktur, pemrograman prosedural, pemrograman berorientasi objek, pemrograman fungsional, dan pemrograman logis. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi ya. Tuh. Nah, ini nanti kita bisa cari informasinya lebih lanjut ya, karena ini juga termasuk bagian dari tugas yang saya berikan untuk kalian itu tentang pemrograman, teknik-teknik pemrograman itu kita survei ya, si teknik pemrograman yang pernah ada itu seperti apa tuh. Nah, nanti kita akan teliti itu ya. Tuh, kita akan teliti bagaimana teknik-teknik pemrograman itu dirancang dan bagaimana mereka dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tuh. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada pemrograman berorientasi komponen. Itu pemrograman yang digunakan membuat komponen-komponen sistem. Jadi seperti kalau kita lihat ya, tuh kita lihat sepeda saja itu, sepeda. Nah, kalau kita lihat sebuah sepeda itu di situ ada banyak komponen yang kita rakit sedemikian rupa sehingga menjadi satu sistem yang namanya sepeda. Tuh. Tapi antara sepeda dan becak itu juga ada beberapa komponen yang bisa di-reuse ya, ada yang bisa digunakan ulang itu. Seperti apa? Seperti roda. Roda itu bisa kita gunakan ya. Tuh, bisa kita gunakan. Nah, terus roda depan itu bisa kita gunakan untuk roda depan becak ya. Roda depannya sepeda kita bisa gunakan untuk roda depannya becak. Tuh. Terus kemudian roda belakang sepeda kita bisa juga gunakan untuk roda belakangnya becak itu. Nah, mungkin nanti dari situ
tentu saja kerangkanya itu yang berbeda ya. Itu kerangka sepeda ya itu nggak bisa digunakan untuk kerangka becak. Tuh. Tapi ada bagian lain, misalkan apa? Sistem transmisinya. Tuh, itu masih bisa digunakan. Tuh. Terus apalagi sistem pengeremannya itu bisa digunakan. Ya tentu saja nanti dari situ jumlahnya ada yang perlu ditambah, ada juga yang perlu dikurangi. Sehingga itu disusun sedemikian rupa menjadi bentuk yang berbeda. Begitu. Nah, terus kemudian itu. Nah, untuk pemrograman software atau pembuatan software itu juga demikian ya. Sama ya. Kita buat komponen-komponennya. Misalkan kita buat untuk input data. Input data itu misalkan untuk data untuk keuangan ya. Tuh. Nah, untuk input data keuangan itu standar semua ya. Itu ada transaksi uang masuk ya, deskripsinya apa, keterangannya apa gitu ya. Terus kemudian berapa jumlahnya, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Terus kemudian itu nanti kalau kita masukkan ke dalam sistem informasi akuntansi, itu nanti akunnya ikut akun apa ya. Itu debit kreditnya dan seterusnya. Itu. Nah, itu program seperti itu mesti nanti dibutuhkan oleh banyak organisasi. Tuh, seperti itu. Terus kemudian komponen-komponen yang dibuat harus dapat berkomunikasi di antara mereka. Nah, itu dia. Tuh. Jadi komponen-komponen itu harus bisa berkomunikasi. Sehingga dari komponen itu harus menyediakan bagaimana kita bisa memasukkan atau mengentrikan data ke dalam komponen itu dan bagaimana komponen itu bisa menyalurkan data hasil prosesnya. Nah, itu harus disediakan medianya ya. Itu. Sehingga dari input output dari setiap komponen itu kita bisa merangkaikan sedemikian rupa. Tuh. Nah, itu nanti yang harus juga diperhatikan ketika merangkai komponen-komponen itu ya, bahwa output dari satu komponen itu harus cocok dengan input dari komponen yang lain yang akan dirangkaikan. Itu. Jadi misalkan sekarang ada komponen A itu punya output dengan tipe data integer. Maka komponen yang bisa disambungkan itu atau bisa dirangkaikan itu harus mempunyai input dengan tipe data integer juga. Gitu ya. Tuh, seperti itu. Terus kemudian komponen-komponen dirangkai sedemikian rupa membentuk sistem. Nah, itu tadi ya, komponennya dirangkai. Nah, merangkainya itu kalau di dalam bisnis proses manajemen sistem itu merangkainya itu melalui model proses bisnis. Tuh, kalau tidak menggunakan bisnis proses manajemen sistem tentu ada cara yang lain bagaimana merangkai mereka itu. Tuh. Nah, terus kemudian dengan berkembangnya teknologi, di sini ada arsitektur berorientasi service atau service oriented arsitektur, di mana pengembangan sistem menggunakan web service sebagai sarana untuk berkomunikasi. Tuh. Jadi dari komponen-komponen yang ada itu, mereka menggunakan web service untuk berkomunikasi di antara mereka. Tuh. Nah, itu ya, itu di antara materi yang bisa saya sampaikan ya. Tuh, nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan pada diskusi di grup ya. Nah, jangan lupa nanti minggu ini kalian laporkan dulu tugas yang sudah kalian kerjakan itu, bagaimana tugas hasilnya. Nanti setelah itu kita akan diskusikan dari situ ya. Tuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat.